Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa sara anbiya wa likulli minhum wa sahabat ajmain, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali bagi asyarah basyara bil jannah wal arwah Sayyid Ahmad Zahra, Sayyid Ahmad Bakar Jazal Kubra, Sayyid Ansyad Ridha, wa Sayyid Hasan, Maulana Hussein, Sayyid Abbas, Sayyid Hamzah, Sayyid Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wal hud wal hudabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhammad Muhammad bin Isa Ali bin Ghazam, Sayyidina bin Gaddam Muhammad bin Ali bin Sadatina Ali Abi Al-Husain Ibrahim, jami' aimatina Malik Musyabbahani Abu Hanifah Muhammad bin Hanbal wa Abu Musyuti Marrafi wal Imam Nawawi sahibul hadzal kitab wa usuli Ibrahim wa jami' masyayikhna fid din bi anna Allah in darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihi masrari man wari muluna fahadi bid din wa dinal akhirah wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimina ajmain. Anna Allah tawashshahum birahmatil firasakan jaram birahmati bi anna Allah surih umurana wal muslimin hawil ahwalan jal muslimina sanahal bi anna Allah sabarfa anal bala wal waba wal ghala wal hurub zalatil fitan ma dhahara minha ma batan bi anna Allah bali maqasidana wa maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli natin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Fakan qala al-mu'allim ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar ilan qala an Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahraini ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin min al-Bahraini fasami'atul ansar biqudumi Abi Ubaidah fa wafau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fa atarradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum thumma qala azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Faqala abshiru wa amilu ma yasurrukum wa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsatal dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Muttafaqun alaih. Fama'syaral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu sampaikan hajat-hajat kita. Allah permudah segala urusan kita dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin.
Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri taala dan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari ini adalah malam mustajab doa, yaitu malam pertama daripada bulan Rajab. Katanya khamsul layali la turaddu fihinna du'a. Itu 5 malam yang mana tidak tertolak doa, yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Itu tidak akan tertolak, maka doa mustajab setiap malam Jumat. Kemudian Lailatul Awal min Rajab, malam awal, yaitu malam pertama bulan Rajab. Malam ini. Jadi banyak-banyak berdoa. Minta pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan urusan kita, kemantapan keimanan untuk kita, keluarga kita. Doa banyak-banyak doa di malam mustajab. Dan Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian Lailatul Fitri wa Lailatul Nahar, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ini malam-malam yang mana doa tidak tertolak, mustajab doa. Makanya banyak-banyak berdoa malam ni. Ibadah, doa. Jadi perbanyak. Sambil berjalan apa, ya Allah mudahkanlah urusan, ya Allah berikanlah ketenangan, ya Allah beri kenyamanan, ya Allah lindungi dari bala musibah. Terutama kita minta husnul khatimah. Itu jangan lupa kita minta husnul khatimah, minta afiat, sehat wala afiat, minta itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Rajab ini bulan perbanyak istighfar. Sampai tadi kita istighfar tiap malam, kita membaca 70 kali, pagi 70 kali Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali, malam 70 kali pagi, besok habis subuh baca lagi 70 kali. Dan tambah juga pagi dan sore baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Itu insya-Allah ya dosa-dosa kita diampuni. Dan ini juga persiapan untuk Ramadan. Maka di awal Nabi SAW berdoa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Itu isyarat bahwa berusaha kita mulai dari bulan Rajab ini untuk kita mendapatkan Ramadan. Maka dikatakan bulan Rajab ini bulan Allah. Dalam riwayat dikatakan bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, yaitu bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulan umatku. Panen amal untuk umatnya. Nah, bulan dikatakan ulama dari sini menyatakan Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salatul alal mukhtar wa Ramadan syahrul Quran. Yaitu Rajab bulan istighfar, makanya perbanyak istighfar. Jadi kalau kita tu pembersihan diri kita, pembersihan diri, istighfar itu pembersihan diri dari dosa. Sya'ban bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak. Bukan berarti dia bulan-bulan tidak ada baca Quran, tidak baca Quran, istighfar terus sebenarnya, tapi porsinya banyak. Ramadan bulan membaca Quran, yaitu bukan berarti dari bulan yang lain tidak ada istighfar, tidak ada salawat, tapi memperbanyaknya di Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril turun mendiktekan bacakan Al-Quran itu setiap bulannya, itu di Ramadan double membacanya. Berbanyak baca Quran. Jadi istighfar dan salawat itu adalah pembersih kalau dua-duanya. Salawat juga mengampuni dosa, istighfar juga mengampuni dosa. Maka ketika ditanya ulama tentang bagaimana antara istighfar atau salawat yang harus kita dulukan, nah diibaratkan oleh ulama, istighfar itu ibaratnya mandi, salawat itu ibaratnya pakai minyak wangi. Jadi kalau banyak dosa kita, ini banyak dosa, istighfar, tobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kita mandi dulu, bersih, sampai salawat, pakai minyak wangi, segar kita. Masuk Ramadan dalam keadaan
bersih, semangat. Itu pada saat Ramadan semangat baca Quran, semangat solat, semangat ibadah. Kenapa? Dari bulan Rajab sudah persiapannya. Persiapan untuk Ramadan itu isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkahi di bulan Rajab. Apa makna barakah? Ziyadatul khair, bertambah baik. Bertambah baik. Nah, itu namanya barokah. Sampai Ramadan kita bertambah baik hingga semangat ibadah. Mudah-mudahan Allah semua berkahi kita di bulan Rajab ini, di bulan Syaban sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin berkenaan masih tentang zuhud dan keutamaan orang yang fakir. Yaitu hadis yang pertama. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Auf Al-Ansari. Jadi ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Ansar. Hadis yang ke-457. Beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha, mengutus Aba Ubaidah ibn Jarrah, mengutus Aba Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, pembesar sahabat termasuk. Ilal Bahraini, ke Bahrain. Ya'ti bi jizyatiha, yaitu untuk ngambil bayar jizyah namanya, untuk mereka dilindungi di dalam oleh umat Islam. Faqad bimalin minal Bahrain, hingga akhirnya Abu Ubaidah membawa harta, karena dibagikan untuk umat Islam, jelas harta dari Bahrain. Fasami'atil ansar, hingga orang-orang Ansar mendengar biqudumi Abi Ubaidah, kedatangan Abi Ubaidah, bawa ini untuk dibagikan. Fawafau salatul fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu salat fajar, menunaikan salat fajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat. Nah, mereka mendengar ini datang sahabat. Insarafa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, fa ta'arudhu lahu, dan Nabi sallallahu menghadap mereka. Fatabassama Rasulullah sallallahu, Rasulullah senyum. Hina ra'ahum, ketika melihat mereka. Ini sudah tahu ini ada datang, sudah terfikir. Di solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi senyum melihat sahabat-sahabatnya. Karena terfikir kepada harta bakal ni yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Tsumma qala, maka Nabi langsung ngomong, azunnukum sami'tum ana Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Aku kira kalian ini mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dengan sesuatu, bawa sesuatu dari Bahrain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu ajal ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ngaku sahabat berani ngomong tidak, ngaku dengar sudah. Nah, ini habis solat ini berbagi ni, ada jatah, bawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kira kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah sudah datang dari Bahrain membawa sesuatu. Ya Rasulullah, dia kata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berikan nasihat. Absyiru wa amilu ma yasurukum. Absyiru, ya ambil kabar gembira.
keinginan kalian apa-apa yang mudah untuk kalian, hanya menang kalian. Wallahi, akan tetapi kata Nabi SAW, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak khawatir kemiskinan kepada kalian. Walakinni, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhsha an tubsata dunya alaikum, aku khawatir dibentangkan dunia untuk kalian, diberikan. Kama busitot alaman kana qablakum, sebagaimana dibentangkan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Banyak atau ujungnya ke berlomba-lomba, fatanafasuha kama tanafasuha. Nah, kalian nanti berlomba-lomba ke dunia, maka sama seperti mereka, umat-umat sebelum berlombanya di dunia, berebutan. Fatuhalikakum kama ahlakathum, maka kalian akan celaka sebagaimana mereka celaka. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Dikhawatirkan Nabi kepada kita ini bukan kemiskinan, bukan. Justru ketika dibentangkan dunia, berebut. Jadi akhirnya berebut. Maka di akhir zaman itu ada berebut, kaget berebut harta, berebut emas. Nah, berlomba-lomba untuk ngejar harta, maka akan celaka. Umat-umat terdahulu ini ada rebutan urusan dunia, akhirnya celaka. Jadi kefakiran tidak dikhawatirkan Nabi. Maka ini kan sudah datang, datang harta bagi itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kabar baik, bahwa baik yang mudah untuk kalian, dapatkan baik yang mudah. Tapi Nabi nyatakan, aku tidak khawatir kalian itu miskin, fakir. Yang khawatirkan justru dibentangkan. Makanya manusia ini kadang-kadang lagi buntu, lagi buntu, rajin ibadah, musola terus, masjid terus. Kalau sudah berduit dikit, hilang. Nah, ini yang dikhawatirkan kan banyak itu. Wah, ini kadang sanggup dia, kalau diuji dengan sarung sanggup masih, tapi diuji dengan lemak, nah ini yang apa? Itu yang dikhawatirkan Nabi. Ya, Nabi kan tidak akan mengkhawatirkan sesuatu kecuali memang akan terjadi di umatnya. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Maka faktanya memang iya. Orang ketika lagi tidak punya, tadi lagi buntu, dia rajin ibadah, berdoa terus, ya Allah, doa terus, nangis, rendah diri, kan apa? Ya orang tidak punya itu bagus. Kalau lah berduit dikit, mulai hilang dari ibadah, ada sombongnya, angkuhnya, ada. Itu sebabnya. Makanya banyak orang lulus ujian, itu cobaan ketika sahur, tapi banyak tidak lulus ketika dibentangkan. Ya, Qarun itu asalnya, Qarun itu taat kepada Nabi Musa, mengikut Nabi Musa, rajin ibadah. Akhirnya Qarun itu minta belajar dari Nabi Musa untuk mendapatkan dunia, belajar ilmu. Kalau bahasa kita belajar ilmu ekonomi, belajar bisnis, belajar macam-macam urusan dunia. Kata Nabi Musa, engkau sudah bagus sekarang, sudahlah, dah bagus, dah usahlah. Alasannya ya itu minta tu Nabi Musa, alasannya supaya kalau berduit lemah ibadah. Nah, banyak kita kadang-kadang itu. Kalau sudah ada lemah. Kalau modal ini hari kadang ibaratnya wong, aku ni kalau sudah punya rumah dewek lemah ibadah. Kalau punya rumah dewek itu, di rumah tu ada tempat solatnya, buat zikir, lemah zikir. Kalau pacak punya kendaraan dewek, nah banyak usaha toko macam sewaan, baru lemah ibadah. Itu pikiran Qarun tu itu. Jadi jangan kita beloi. Qarun itu taat, akhirnya ngomong itu. Kata Nabi Musa, tidak, engkau dah cukup lama ini, baguslah sudah dalam keadaan rajin ibadah nikmat. Tapi dia beralasan, akhirnya dia ngubek terus, dia diajarin Nabi Musa, niatnya baik, dan sudah dicegah, akhirnya belajar, dapat.
Akhirnya harta nak lupa dia tadi belajar dengan Musa, seolah-olah dia punya dewek, kanu dia usaha dia, kepintaran dia punya, akhirnya harta banyak. Mulai akhirnya kan tidak lolos ujian, tidak ibadah lagi, nyau ngaso hebat, ngaso luar biasa, itu Qarun. Akhirnya turunlah perintah zakat. Turun perintah zakat, mulai pelitnya timbul. Pelit ini bahaya. Setiap kita nak ada sifat pelit, tapi yang bahaya itu pelit yang dipeloi. Syuhul muta' wal hawal muttaba' wa ijabun mar'a ala nafsihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 yang mencelakakan. Pelit yang dipeloi, hawa nafsu yang dipeloi, ditaati, dan merasa bangga dengan diri dewek. Itu yang mencelakakan. Pelit ada. Makanya kita ni diwajibkan zakat. Yang antara zakat itu faedahnya adalah menghilangkan sifat pelit dalam diri manusia. Jadi menghilangkan sifat pelit itu harus dipaksakan untuk mengeluarkan. Maka diwajibkan zakat, paksa keluar. Jadi kalau nak menghilangkan miskin kita paksakan kita menentukan duit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hilang sifat pelit. Itu Qarun ketika itu pelit. Kewajiban zakat, akhirnya dia tak galak mengeluarkan zakat. Hingga akhirnya melawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa akhirnya dilawan. Nabi Musa difitnah. Sehingga cerita akhirnya ditelan bumi, ditenggelam bumi. Dia dan harta-hartanya. Sampai sekarang disebut kalau nemu harta kah? Saking banyaknya tu. Padahal Qarun di sana nemu di Indonesia lagi nemu kata harta kah? Harta karun ini. Mendem kan memang hartanya banyak gitu, banyak ditelan bumi hartanya. Maka nemu harta karun atau Qarun. Tidak ada lulus. Yang dikhawatirkan Nabi itu wajar. Makanya hati-hati kita ketika dibentangkan dunia urusan kita. Dan selamat kita. Tapi ingat, makanya ingat kita dengan zakat, ingat dengan sedekah. Kalau seandainya diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat. Nah itu ada ujian. Maka itu bukannya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam milik harta itu bukan suatu kemuliaan. Kalau sekarang seolah-olah mulia punya harta. Kita ni kalau tidak berharta jadi hargai wong. Tidak ada berharta tak peduli ku wong. Kan bahasa-bahasa sekarang banyak itu. Nah, kepengen kalau kita ni tahu keluarga kita ada bukan berhartalah. Maka banyak akan keluarga tak perlu dicari katanya. Cari harta maka keluarga akan banyak keluarga. Baru ngaku keluarga galau. Jangan berfikir macam itu. Harta itu tak kata apa-apanya dah. Maka saya nak ingatkan harta itu halalul hisab wa haramul azab. Halalnya hisab yang panjang. Haramnya azab. Itu harta. Maka apabila itu ujian bagi seseorang. Makanya yang dikhawatirkan Nabi itu. Ya berlomba-lomba akhirnya cari harta yang tadi niatnya cuman kalau punya rumah dewek bakalan taat, sudah punya rumah dewek, punya kendaraan sudah punya kendaraan dewek, punya kontrak sudah punya kontrak, bisnis sudah banyak, masih terus berlomba atau tidak habis-habisnya. Lah duit lah banyak. Ada orang kalau tak ada nyari duit lagi ditabung habis sudah cukup dah. Sampai dia meninggal mungkin cukup. Ada yang hampir beberapa keturunan dah habis tapi masih nyari duit. Dah baca dah kata ada orang diam bah. Kekhawatiran itu tetap ada, sifat pelit itu ada. Khawatir kaki hilang, khawatir kaki kurang, khawatir habis. Nah, jadi jangan sampai kita memandang itu hingga akhir berlomba. Itu dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kefakiran dah takut Nabi. Makanya adalah ibadah. Maka kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, ingat bahwa ini pemberian Allah, jangan lupa. Wajiban zakat, sedekah. Ingat bahawa kita ini lahir tak kata awak apa-apa itu baik. Tak kata apa-apa. Allah Maha Pemberi rezeki. Infak tanah sini. Baru selamat dari fitnahnya harta. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Maka kalau dari sini menyebutkan bahawa orang fakir lebih afdal daripada yang berduit. Karena tidak ada dapat cobaan tadi. Orang berduit dapat cobaan. Tapi kalau lulus bagus dia.
lulus dari fitnah harta. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbar wa jasna haulahu. Wa qala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yubtahu alaikum min zaharatid dunya wa zinatiha. Sama maknanya di Nabi sini Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan radhiyallahu anhu Rasulullah SAW duduk di mimbar. Wa jalasna haula, kami duduk di sekitarnya. Setelah Nabi SAW duduk di mimbar, sahabat sekitarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum," di antara yang aku khawatirkan, yang aku takutkan atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatirkan Nabi. Jadi sering Nabi ini sudah ngomong tu, khawatir bukan kamu buntu fakir tidak. Khawatir kamu tak berduit, bahasa. Yang aku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di, setelah aku, ya, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubtahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha, yaitu dibukakan untuk kalian daripada perhiasan dunia dan perhiasannya, kesenangan dunia. Zahrati dunya ay zinatiha wa bahjatiha, yaitu kemegahan dunia dan perhiasan dunia. Itu yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat selamat, sahabat dari itu. Memang setelah wafatnya Nabi, mulai kan sahabat tu yang dapat harta luar biasa, tapi mereka tidak mandang ini lagi. Suraqah bin Malik itu dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam perhiasan Raja Kisra. Ini sebelum dia masuk Islam. Suraqah bin Malik ni siapa? Wong yang ngejar Nabi. Ketika dijanjikan barang siapa yang pacak nangkep Nabi 100 onta, dijanjikan oleh Abu Jahal. Suraqah ni termasuk wong hebat, melawan Suraqah ni. Jago mana juga ini hebat, Suraqah ibn Malik. Nah, Suraqah bin Malik ini pada saat dengar, itu sebelum Islam ini, waktu Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah lewat jalan lain, mentas, bukan jalan biasa. Makanya nyewa penunjuk jalan yang wong-wong tertentu yang tahu. Dan Abdullah bin Uraiqid yang penunjuk jalan. Ini juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tawakalnya hamba Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau usaha tidak ada, misalnya tawakal bae jalan biasa bae sudah, kena tidak. Nabi dalam urusan tawakal hijrah itu Nabi dengan apa? Dengan cara tetap mentas jalan lain, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengar Suraqah ni lagi duduk di rumahnya. Akhirnya pembantunya ngomong, mendengar ada yang berjalan. Ya. Akhirnya dia ngomong lagi dengan kawan-kawannya, lagi ngomong depan rumahnya. Ini yola mungkin itu becaknya yang dijanjikan 100 nak dewean dia udah galak ngajai kawan-kawannya ada. Panggilnya pembantunya, siapkan senjata aku, siapkan kuda aku di belakang rumah. Siapkan, ada dewean dia. Disiapkan. Akhirnya lagi kakak sudah kena masuk rumah dulu. Tak tahunya dari buri dia metu dari buri. Metu ngak udah senjatanya ngejarin tadi. Sampai niat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngak jatuh. Tapi pada saat nak mendekat, terprosok kudanya. Dah baca jalan, nyampak dia. Sekali dia katakan, tolong lepaskan lagi. Aku tidak akan ganggu. Akhirnya kudanya lepas jalan ni. Ngejar lagi dia. Sampai 3 kali terprosok dan dikatakan ini bukan orang biasa. Dia langsung tahu ini istimewa orang ini. Akhirnya dia ngomong tidak akan ganggu lagi. Berjanji, betul berjanji tidak akan ganggu. Tapi dia katakan, tolong beri aku janji. Ya.
Janji suatu saat ada lagi berikan aku janji. Pada saat belum masuk Islam dia. Maka dijanjikan Nabi pada saat itu. Sayyidina Abu Bakar yang dengar. Bagaimana engkau nanti akan memakai perhiasan Raja Kisra. Itu paling top dulu tuh. Terkenal di mana-mana perhiasan Raja Kisra itu. Dari ujungnya hari ni emas segala mata segala macam ini, ya namanya raja. Ininya apa? Mahkotanya besar luar biasa, macam-macam permata. Dipakai dia itu bukan pakai ini kan. Digantung bocok pakai rantai. Besar berat ni. Emas segala berat, rantai putus laju 3 bulan. Habis itu dia duduk di singgasananya, masukkan kepalanya. Allah besar apa? Mahkotanya. Oh, dengan apa? Perhiasan kalau itu dah perhiasan terkenal. Itu dijanjikan Nabi. Nah, Nabi ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekian lama waktu perang Badar belum masuk Islam dia. Yang itu iblis yang nyerupai Suraka tu. Karena Badar itu di daerah Badar itu daerah dekat tempat tinggalnya Suraka bin Malik ini. Istilahnya daerah kekuasaan dia di situ. Iblis nyerupai dia. Bong sudah nak balik dia yang ininya. Iblis ngolok ngolok. Ngapa kamu perang ini sudah? Nah, iblis ini. Dia bagian depan. Maka pada saat turun malaikat ini Suraka bin Malik, dia nyerupai Suraka bin iblis ini. Sampai ketika nyengok malaikat berlari. Ini julak kan nyewong dia berlari. Asal dia di depan berlari dia. Terkejut pun, nah ngapa Suraka ni penakut ni berlari dia. Kamu dah tahu katanya berlari dia sampai ke laut dia berlari. Itu iblis pada saat nyengok malaikat turun. Makanya setelah perang Badar bercerita, nah ini Suraka bin Malik akhirnya sudah masuk Islam. Makanya tahunya bahwa Suraka bin Malik ini diserupai iblis gara-gara itu pada saat sudah masuk Islam kalau kelakar lah cerita-cerita lama misalnya. Oh, gara-gara kau ni ada yang sudah banyak masuk Islam kan. Dapat gara-gara kau ni dulu tu apa ngolok nak balik sudah kau ngolok kata Suraka bin Malik kata aku ngolok. Pada saat itu aku nak katik di sini. Aku jauh musafir dia kata. Berdagang jauh. Baru dikabarkan bahwa itu iblis, kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suraka bin Malik ini sampai setelah wafatnya Nabi, waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab, negara Kisra ini hancur habis, sudah dikuasai umat Islam kalah. Perhiasan raja ni. Nah, ingat Sayyidina Umar ni tahu dari Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi berjanji. Mana dengan istilah perhiasan itu Raja Kisra, mana Suraka bin Malik. Maju Suraka bin Malik, ini perhiasan Raja Kisra yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nyengok ingat kan, ini bagaimana mukjizat Nabi. Saya belum dia Islam lawan pada saat Nabi hijrah dah dijanjikan itu terbukti. Dipakainya. Apa? Salah dipakainya bukanya bagi kelah dengan umat Islam. Tak galak apa itu tengok hilang kecintaan terhadap dunia itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya mereka, dah ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan mereka. Aku khawatir kalian dibukakan untuk kalian itu adalah kesenangan, perhiasan dunia. Itu dikhawatirkan Nabi. Maka kalau kita sekarang ni syukur yang ada, tak usah macam-macam minta. Kalau bagi aku kayo, yang manalah aku supaya kayo. Bagi ujung-ujungnya ada dengar di musi ada nemu harta karun mulai melok kalau. Sudahlah yang biasa beda. Syukuri yang ada. Baik yang ada baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyiru dikatakan. Absyiru wa amilu ma yasurukum. Absyiru ya, apa yang menyenangkan kalian apa. Yang mudah baik, tapi itu yang khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentang. Maka hidup ni syukur baik sudah. Syukur yang ada. Kalau memang ditakdirkan berduit, tak ada berduit, ya kita hati-hati. Jangan sampai pelit. Keluarkan hak yang ada hak atas harta kita. Itu masalah zakat dan lain sebagainya. Kalau seandainya itu. Tapi kalau kita fikir, kita nak berapa umur kita ni? Apa? Kadang-kadang itu sudah kadang-kadang tua masih pengen nak kaya.
Nak kaya makan lagi sudah ada dah sedap lagi. Masih nak pengen apa? Pengen punya inilah, pengen punya ini. Nah, sudah syukur yang ada. Makanya nikmati kalau seandainya kita baca ibadah. Maka di bulan Rajab ini nikmat kalau kita mampu untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu nikmat ini. Nikmat ini luar biasa. Berapa banyak orang yang masuk bulan Rajab biasa baik dia. Berapa banyak? Bahkan tak tahu. Nah, bulan Rajab tak tahu. Tentu ngapo orang ni bulan Rajab. Alhamdulillah kita ini tahu. Berarti Allah milih kita supaya kita tahu dan menghargai bulan Rajab. Ada yang tak tahu, ada yang tak tahu nama-nama bulan. Jangan kan ni bulan apa tak tahu? Nama-nama bulan Islam tak tahu dia. Apa dia bulan Rajab tu apa? Tak tahu. Bulan Syaban tu apa? Tak tahu. Tak tahu bulan. Nah, kita alhamdulillah berarti kita yang dipilih Allah mengetahui bulan-bulan Islam, mengetahui keutamaannya. Dan pada saat hadir di bulan ini kita tahu itu bahawa istimewa kita ni. Nikmat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala juga ada yang tak peduli sama sekali, ada yang tak ngelugui sama sekali. Urusannya hanya urusan dunia, tidak ngerti yang namanya bulan Rajab, tidak ngerti yang namanya bulan Syaban, tidak ngerti bulan Ramadan. Kadang-kadang melok puasa, itu baik, melok puasa sehari baik, melok awalnya habisnya dah puasa lagi, alasannya nyari duit lah, urusan segala macam. Akhirnya dah kata lagi. Ada kadang-kadang tak mikir Ramadan, mikir lebaran baik. Untuk apa? Untuk asih baik lah, ladas baik. Ada yang terfikir bahawa dalam Islam dia agama Islam, tapi tak terfikir tentang masalah urusan-urusan bulan Islam, tanggal Islam. Wala Ramadan, wala juga Syawal, lebaran tidak. Yang dia fikirkan adalah tahun baru. Nak senang-senang tahun baru yang dipikirkannya itu. Oh, nyiapkan wakil untuk tahun baru kakek mek mano. Apa dia nak dibakar? Dibakar, na'udzubillah min zalik. Itu harus siap-siap untuk segala macam itu dipikirkan. Tidak terfikir bulan Rajab sama sekali, tidak fikir bulan Syaban. Yang dipikirkan adalah tahun baru untuk senang-senang. Nah, kita dah tengok saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dah tengok musibah mereka. Prihatin kita. Hati-hati kita umat Islam. Untuk tahun baru jangan nak bersenang-senang. Prihatin sudah cukup. Cukup jadi manusia kata orang tu. Salah jadi umat Islam ni cukup jadi manusia ketika pada saat untuk kita peduli dengan saudara-saudara kita. Jangan kita nak beladas-ladas. Mudah-mudahan alhamdulillah ada himbauan dari pemerintah kita tidak mengadakan acara tahun-tahun baruan tidak. Jangan prihatin saja. Itu sudah cukup bagi kita untuk jangan sampai terkena. Jangan sampai kita ini tidak peduli terhadap umat Islam, karena sekarang ini sudah ada mulai dan kadang-kadang masuk di hati-hati umat Islam. Hilang kepedulian. Dengan bahasa macam-macam sekarang. Hilang kepedulian terhadap umat Islam. Ini dari jelas dari musuh-musuh Islam. Sumbernya adalah iblis supaya umat Islam tidak peduli dengan umat Islam yang lain. Hingga apa? Tidak peduli sama sekali sebenarnya. Bahasanya mereka kadang-kadang yang jauh. Ini sudah sering anda sampaikan. Kadang-kadang ada umat Islam luar negeri, Palestin, mendapatkan musibah luar biasa. Tidak peduli ada pun. Alhamdulillah kita yang di Majlis Taklim peduli, walaupun mungkin kita tidak bisa bantu dengan harta, kita baca bantu dengan doa, dengan pedulian kita. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestin. Itu ada kepedulian namanya. Ada yang tak, oh itu Islam Arab sana, kita kan Islam Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahasa itu berarti sudah menghilangkan kepedulian umat Islam. Ujungnya modal itu tengok sekarang ini. Terjadi di Indonesia. Oh, jangan ngomong apa? Oh, itu bukan di pulau kita. Misalnya, itu pulau lain, itu Sumatera, wah itu Kalimantan, wah itu bukan. Akhirnya terjadi di pulau kita dewek. No, oh itu bukan provinsi kita. Nauzubillah min dzalik. Akan ada alasan-alasan itu. Oh, itu terjadi di Jawa bukan Sumatera. Terjadi di Sumatera. Oh, itu di Aceh bukan Sumatera Selatan.
Terjadi ke di Sumatera Selatan? Nauzubillah jadi. Oh itu daerah lain, bukan Palembang. Yang kita kan Islam Palembang ujung itu. Terjadi di Seberang Ulu. Oh itu Seberang Ulu, bukan Seberang Elek. Nah, terjadi di Seberang Elek. Oh itu bukan kecamatan kami. Kecamatan lain. Itu Elek Timur 1. Kita Elek Timur. Nah, itu terjadi kelurahan. Oh itu kelurahan itu satu kecamatan. Oh itu kelurahan lain. Itu kelurahan Kota Batu. Kita bukan kelurahan. Terjadi di kelurahan sama ujungnya. Oh itu RT lain. Itu umat Islam RT lain. Terjadi di RT-nya itu bukan rumah aku. Hingga akhirnya terjadi di dia baru nyerit. Mana orang Islam tak peduli dengan aku? Nah, kenapa tak apa? Selama ini itu kalau malaikat ingat selama ini kau mana peduli. Nah, ketika kau terasa baru teriak peduli. Itu hati-hati jangan. Makanya itu bahasa-bahasanya hilang kepedulian. Nah yang model ini dia tidak akan peduli kecuali dia dirasakan baru nak peduli. Itu nak untuk bila jangan sampai itu. Jangan sampai. Uang tadi masih bagus ketika dirasakan itu Allah nak tunjuk peringatan bagi dia. Jangan sampai ketika dirasakan baru kita nak peduli. Jangan peduli dulu hingga Allah Subhanahu tidak perlu nak mengingatkan kita bahwa kita ini peduli terhadap umat Islam yang lain. Makanya ketika kita ada kepedulian, baik itu dengan doa, apalagi dengan misalnya nyumbangkan harta sedikit, harta itu ada pedulian. Di antara faedahnya Allah jauhkan musibah yang serupa untuk kita. Allah jauhkan itu kepedulian itu untuk kita dewek sebenarnya. Ketika pada saat kita peduli dengan yang lain itu Allah SWT akan jauhkan sudah. Tak perlu diingatkan kita. Nah, maka untuk sekarang kita peduli. Yang penting itu umat Islam. Tak ada namanya Islam Amerika, Islam Afrika, Islam Arab, Islam Cina, Islam Indonesia. Islam sama, Nabi kita sama, Al-Quran sama. Karena mukmin Islam bersaudara sudah. Jadi hati-hati dengan bahasa-bahasa itu. Hati-hati bahasa Islam kita lain dengan Islam tidak. Islam sama Islam itu. Nabi SAW sahabat Nabi itu macam-macam. Ada beda, ada kata beda. Itu sudah Nabi SAW. Ada orang Afrika, ada Sayyidina Bilal, Suhaib Ar-Rumi, orang Rum, orang Persia Salman Al-Farisi, orang Arabnya juga ada. Tidak, Nabi SAW apa? Justru persaudarakan Nabi kuat. Karena zaman itu memang asobia lebih kuat. Kalah kita ni. Kalau dulu bela tu lebih kuat, tapi Nabi nyatukan. Dipersaudarakan Nabi antara Muhajir dan Ansor. Dan ada kelompok dua ni. Ada Muhajir, ada Ansor. Dipersaudarakan Nabi. Biar menunjukkan Islam itu satu. Akhirnya mereka paham Islam bukan hanya saudara umat Islam seluruhnya. Maka mereka juga saling bantu. Tak ada yang namanya pecah buat kelompok dewek tidak. Maka orang-orang Ansor itu ketika pada saat wafatnya Nabi, mereka mana kita ni kata pemimpin. Akhirnya mereka tahu pemimpin kita harus orang Muhajir. Kita tetap menjadi Ansornya Nabi, penolong Nabi dan penolong pengganti Nabi, tetap Ansor. Maka orang-orang Ansor itu walaupun pada saat itu di Madinah tempat dia duluan dia tinggal situ dari orang Muhajir, tapi dia dah merasa kami yang lebih berhak. Tidak, mereka tetap siapa yang lebih dekat dengan Nabi itu yang jadi pemimpin, mereka tetap nolong. Itu juga sahabat Nabi SAW. Makanya kita hati-hati di zaman sekarang, jangan sampai hilang kepedulian terhadap umat Islam. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam fitnah, daripada fitnah dunia. Juga insya-Allah kita di bulan Rajab ini sehari ke harinya kita tambah barakah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa keluarga kita, dosa orang-orang yang punya hak atas diri kita, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah setelah kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah barik lana bi Rajab Syaban wa balina Ramadan wa ala siyamil qiyam wa tilawatil Quran wa hafadna minaz dzunubi wal atham warzuq
warzuqna husnal khitam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil min wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.